Terekam kamera Prabowo lagi-lagi emosi, larang 1.000 guru besar, rektor dan cendekiawan untuk tepuk tangan, ngeri, gak ada hormat-hormatnya. Om Bowo masih temperamen dan emosional. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Tapi inti masalah sebetulnya lebih ringkas. Karena pendahuluannya itu penuh dengan unek-unek. Penuh dengan suatu perasaan dan harapan. Tetapi karena apa yang saya sampaikan, saya percaya dan saya yakin apa yang saya sampaikan ada semua di hati saudara-saudara sekalian. Kalian, maaf saya ditegur, jangan ngomong kalian. Kalian tidak sopan, kata kalian tidak sopan. Padahal saya ini biasa, karena itu kalian itu singkatan dari engkau sekalian. Disingkat kalian, ya kan? Karena kebiasaan saya ingin yang cepat. Ibu Zita Anjani selaku Ketua Panitia dan tokoh-tokoh dari luar PAN yang saya sapa tadi, tentunya para pengurus PAN lainnya yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kata berkuasa itu sebenarnya menunjukkan dengan tegas bahwa partai-partai di koalisi itu memang sudah ingin sekali menjadi penguasa. Mereka tidak pernah mau memposisikan diri mereka sebagai pelayan rakyat. Padahal sesungguhnya itulah makna sejati dari pejabat negara, yaitu melayani rakyat mereka, bukan malah menguasai rakyat. Tapi mungkin ya kata pelayan itu rendah sekali buat mereka yang kelihatannya para ketua partainya sejak kecil biasa dilayani oleh para pelayan. Itulah kenapa Jokowi kemarin bisa menang 2 kali dari Prabowo Subianto waktu Pilpres. Karena kebanyakan masyarakat seperti kita itu punya bahasa yang sama dengan Jokowi. Sedangkan dengan Prabowo itu seperti berjarak, ada gap antara orang kaya raya dan orang yang pernah hidup susah. Ini bukan membandingkan harta ya, tapi supaya pikiran kita semua terbuka dengan logika. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menegur hadirin yang terlalu cepat bertepuk tangan saat ia bicara di seminar IMN. Menteri Pertahanan Republik Indonesia itu juga terlihat emosi dan mengeluarkan nada tinggi saat menegur para hadirin yang bertepuk tangan. Prabowo menyampaikan pidato dalam seminar nasional kebangsaan di hadapan 1.000 lebih guru besar, rektor dan cendekiawan. Prabowo hadir di seminar nasional penguatan peradaban menyongsong Indonesia Emas 2045 yang diadakan Institut Madani Nusantara. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan jalan Indonesia menuju tahun emas 2045. Juga Prabowo membahas bagaimana Indonesia pernah menjadi korban politik adu domba. Ada pihak yang ingin memecah belah Indonesia, dan di sela-sela ketika Prabowo berpidato, Prabowo sempat membentak para hadirin untuk tidak tepuk tangan. Waduh, hal itu memperlihatkan bagaimana watak asli Prabowo yang emosian, temperamental, ngamuk-ngamuk, mana joget-joget pula waktu itu. Masih ingatkan momen saat Najwa Shihab mewawancarainya soal caleg Gerindra ex-napi koruptor yang masih maju lagi di Pilkada 2024 nanti. Reaksi Prabowo sungguh mencengangkan, terkesan ngeyel dan bahkan membentak Mbak Nana. Hal yang sama pun terlihat saat disuruh refleksi diri dengan bercermin. Prabowo menolak dengan nada cukup keras. Saya pribadi dan saya kira sebagian besar elemen aktivis mahasiswa 98 yang tak berprofesi sebagai politisi masih tetap menganggap Prabowo tak layak jadi presiden Indonesia. Salah satu alasan paling mendasar adalah tetap rekam jejak hitam selama berkarir di militer dan level emosionalnya yang tidak stabil sehingga tak layak untuk memimpin 278 juta rakyat Indonesia dengan berbagai problem peliknya.
Prabowo tidak berubah, tetap saja emosional dan temperamental. Meskipun usianya telah bertambah tua, kadernya saja yang berkurang. Bagi yang terlewat dengan catatan sejarahnya bisa dengan mudah googling misalnya Prabowo gebrak meja podium atau makian Prabowo kepada juru media dengan kata kunci Prabowo pimpinan Jakarta Pos brengsek. Banyak sekali loh jejak digital arogansi yang merujuk pada periode kampanye Pilpres 2014 dan 2019 yang secara telanjang menunjukkan betapa temperamentalnya anak begawan ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Bukan hanya itu saja, beberapa waktu lalu, Prabowo juga membentak dengan meminta para kader partai koalisi pendukung untuk bersabar menunggu penetapan nama bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres nanti. Kata Prabowo kala itu, "Wapres nanti, belum apa-apa wapres." Hal itu diungkapkan Prabowo menanggapi sejumlah kader PAN yang menyerukan nama Erick Thohir sebagai cawapres saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-25 PAN di Jakarta Senin 28 Agustus. Pria yang sekarang menjabat sebagai menhan itu mengaku menentukan bacawa pres bukan urusan mudah. Dia berandai-andai urusan itu kemungkinan menjadi lebih ringan jika di Indonesia dimungkinkan ada lebih dari satu wakil presiden. Aduh, belum apa-apa sudah kena bentak. Sifat asli Prabowo terlihat jelas. Hati-hati ya kan, nanti kena lempar atau kena tampar. Sikap Prabowo memang seperti itu, temperamental dan suka bentak-bentak. Mendekati bulan-bulan politik, sepertinya emosi dan kesabaran Om Wowo sudah mulai kembali ke setelan awalnya. Emosinya tidak stabil dan meledak-ledak. Bukan hanya untuk menghancurkan Gerindra, tapi bisa juga karirnya sendiri. Sebuah survei lawas menjelang Pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia menyimpulkan Prabowo memiliki kecenderungan gaya kepemimpinan otoriter. Penelitian ini dilakukan terhadap 204 psikolog di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang berpengalaman dalam menilai kepribadian. Riset diadakan pada 18 sampai 27 Juni 2014, di mana sebanyak 76% psikolog menyatakan Prabowo bakal menjalankan gaya otoriter jika terpilih menjadi presiden. Saya tetap tidak bisa membayangkan orang yang pernah bertanggung jawab menghilangkan nyawa sejumlah orang menjadi presiden kita. Sudah otoriter, emosian pula. Bisa-bisa kepemimpinan Soeharto akan terulang lagi. Amit-amit. Bagaimana menurut Anda? Ketika sesi Najwa Shihab yaitu memberikan cermin kepada 3 capres untuk Pilpres 2024 mendatang. Nah, di sini sangat unik sekali ketika yaitu capres-capres tersebut bercermin, ada yang menceritakan masa lalu, ada yang menceritakan yaitu tentang pesan orang tua, dan bahkan juga ada salah satu capres yang ogah bercermin. Padahal di sini cermin mempunyai filosofi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk capres-capres pada Pilpres 2024 mendatang. Terlihat watak asli 3 baca pres. Refleksi di cermin, rakyat cuma Ganjar yang benar-benar tulus untuk Indonesia. Anies gaje ngalor ngidul, Prabowo sombong suka-suka gue. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka, namanya lapangan STO. Pada waktu itu, saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Dan tahun 89, saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari ketiga capres ini Anda bisa mendengar dan melihat ya, kira-kira siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia pada 5 tahun mendatang, yaitu pada Pilpres 2024 hingga 2029. Anda pasti ketika melihat pemaparan yaitu refleksi dari ketiga capres di sini, ketika bercermin pasti Anda bisa menimbang-nimbang dan bisa menelaah dengan baik, dan semoga saja bisa memberikan pilihan yang terbaik pada Pilpres 2024. Semua yang dikatakan oleh Mas Anies ini justru malah tidak konsisten atau kontradiksi. Katanya jangan sampai membuat proyek hanya untuk pencitraan. Yang saya anehnya justru itulah yang dia lakukan. Pak Prabowo ini nggak siap, gagap, gugup seperti anak
sekolah yang mau ujian dan ketika tampil hanya sibuk membacakan rangkuman itu. Pak Ganjar dibandingkan dua baca pres lainnya beda kualitas. 3 bakal capres Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tampil di acara Mata Najwa bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada atau UGM Selasa 19 September. Dalam acara tersebut ada satu momen di mana Anies, Ganjar, dan Prabowo diminta untuk merefleksikan diri di depan sebuah cermin besar yang diletakkan di atas podium. Najwa Shihab selaku pemandu acara meminta ketiga bakal capres berbincang dengan diri sendiri di depan cermin soal kilas balik perjalanan hidup mereka selama ini, pesan dari orang tua, harapan mereka tentang Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang. Saat melakukan itu, Anies sempat terdiam sejenak, kemudian tertawa. Ia mengaku belum pernah berbicara dengan diri sendiri di depan cermin. Setelah berkelakar sejenak, mantan gubernur Jakarta itu kemudian menyampaikan refleksi diri di depan kaca. Bukannya menyampaikan harapan Indonesia ke depan, serta apa yang menjadi pegangan mereka ketika terpilih menjadi presiden di Pilpres nanti, Anies malah ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Bahkan, baca pres satunya lagi, Prabowo Subianto, lebih parah. Prabowo menolak instruksi Najwa Shihab untuk melakukan refleksi sambil menatap cermin saat tampil di acara tersebut. Prabowo menolak menatap cermin saat diarahkan oleh Najwa Shihab. Prabowo menjadi baca pres terakhir yang menyampaikan gagasannya di acara tersebut. Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya memberikan gestur hormat ketika berdiri di hadapan cermin besar yang sudah disediakan. Psikolog Hana Rahmi menilai sikap Prabowo tersebut menunjukkan kecenderungan penyangkalan alias denial. Ketika melihat pantulan diri, Prabowo punya ketakutan gagal seperti sebelumnya. Akademisi di Universitas Bhayangkara itu mengatakan sikap penyangkalan itu muncul lantaran kegagalannya di masa lalu sehingga khawatir dikesankan menghayal terlalu tinggi. Dalam acara malam itu, Prabowo tampak ingin memperlihatkan kesan yang sama dengan baca pres lain. Bukan cuma denial, kata Hana, Prabowo juga menunjukkan sikap blocking dan boundaries atas dirinya. Penolakan berbicara di depan cermin dimaknai sebagai Prabowo yang enggan terlihat kurang atau punya kelemahan, terlihat sombong dan terkesan suka-suka gue, tidak menghormati Najwa sebagai tuan rumah sama sekali. Sementara itu, baca pres Ganjar Pranowo justru mengingatkan dirinya atas pesan mendiang kedua orang tua agar melaksanakan amanat dengan sebaik-baiknya dan tidak korupsi. Apa yang disampaikan orang tua kepada Ganjar, itulah yang terjadi saat ini pada Ganjar. Jadi tepatlah adegan bercermin itu sangat penting untuk melihat pelajaran masa lalu agar masa kini diperbaiki untuk masa depan. Saya rasa rakyat yang cerdas bisa melihatnya secara gamblang. Dari acara yang dipandu oleh Mbak Nana itu, dan dari semua capres yang hadir, hanya Ganjar yang sudah tepat melanjutkan estafet pembangunan Jokowi atau melanjutkan pekerjaan yang sudah dikerjakan Jokowi untuk Indonesia maju. Irama Ganjar malah bisa lebih cepat, insya Allah. Kalau kedua capres lainnya, yaitu Prabowo dan Anies, hanya memberikan janji dan harapan yang bersifat umum dan biasa-biasa saja. Apalagi rekam jejak Anies dan Prabowo sangat jelas banyak cacatnya. Sedangkan Ganjar, 2 periode menjadi gubernur dan juga 2 periode ada di DPR. Jadi kalau mau Indonesia terus melaju dengan program-program yang jelas dan bermanfaat, maka pilihlah yang benar-benar bisa kerja, bukan cuma sok peduli pada bangsa atau sok cerdas, tetapi solusi dan gagasan yang diklaim itu bulat dan tidak jelas. Dari persona dirinya pun juga tampak, jangan pilih pemimpin yang sombong bukan main. Jadi, bagaimana menurut Anda?